Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Selda Felson Tomasua, mahasiswa semester 2 dengan NIM 2020-32025 dari kelas A. Saya akan menjelaskan sedikit dari materi sistem sosial. Sebelumnya kita harus pahami apa itu sistem sosial. Sistem sosial adalah suatu keseluruhan dari tindakan-tindakan sosial yang tumbuh dan berkembang dan disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan membentuk norma yang terbentuk dari interaksi sosial dari masyarakat tersebut. Dengan kata lain, sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen sosial. Elemen-elemen sosial tersebut terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Menurut Selo Sumarjan, suatu sistem sosial harus terdiri dari 9 unsur. Yang pertama, kepercayaan dan pengetahuan. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, norma atau aturan sosial. Yang kelima, kedudukan atau status. Yang keenam, tingkat atau pangkat. Yang ketujuh, kekuasaan. Yang kedelapan, sanksi. Dan yang kesembilan, fasilitas atau sarana. Yang pertama, kepercayaan dan pengetahuan. Kepercayaan dan pengetahuan sangat penting karena perilaku anggota dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka yakini dan apa yang mereka ketahui tentang kebenaran. Yang kedua, perasaan. Perasaan adalah keadaan jiwa manusia yang berkenan dengan situasi alam sekitarnya, termaksud di dalamnya sesama manusia. Yang ketiga, tujuan. Dalam setiap tindakan manusia mempunyai tujuan yang dicapai. Yang keempat, norma atau aturan sosial. Norma adalah pedoman-pedoman tentang perilaku yang diharapkan atau pantas menurut kelompok atau masyarakat. Yang kelima, kedudukan atau status. Kedudukan adalah posisi seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan, pergaulan, prestasi, hak-hak, serta kewajiban. Yang keenam, tingkat atau pangkat. Pangkat berkaitan dengan kedudukan dan peran seseorang dalam masyarakat. Yang ketujuh, kekuasaan. Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak-pihak lain. Yang kedelapan, sanksi. Sanksi adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan terhadap seseorang atas perilakunya. Yang kesembilan, fasilitas atau sarana. Fasilitas adalah semua bentuk, cara, jalan, metode, benda-benda yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan sistem sosial itu sendiri. Materi selanjutnya, nilai-nilai dan norma-norma sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah berbagai prinsip, anggapan, maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki ciri khas nilai sosial tersendiri yang kemudian membentuk suatu identitas masyarakat yang khas. Contohnya, sebagai bangsa Indonesia, kita berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa yang berupa sikap gotong royong dan keramah tamahan. Apa fungsi dari nilai sosial? Fungsi yang pertama sebagai pedoman berperilaku. Fungsi yang kedua sebagai kontrol sosial. Fungsi yang ketiga sebagai pelindung sosial. Apa itu norma sosial? Norma sosial merupakan perwujudan nilai sosial dalam bentuk peraturan, kaidah, atau hukuman. Ada 5 fungsi norma sosial. Fungsi yang pertama, sebagai aturan atau pedoman tingkah laku masyarakat yang sifatnya turun-temurun. Fungsi yang kedua, untuk mengontrol dan mengarahkan tingkah laku masyarakat. Yang ketiga, alat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kestabilitas di dalam masyarakat. Yang keempat, membantu masyarakat dalam menciptakan tujuan bersama. Yang kelima, menjadikan dasar dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.